Selamat datang di Vimate keempat bersama saya Abel Prayoga. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempelajari mengenai sedikit tentang saya berada di sini mengasumsi kalian sudah mengetahui mengenai persamaan tak linear. Jika tidak akan dijelaskan sedikit ya mengenai ini. Persamaan tak linear itu intinya semua persamaan yang bentuknya ya kayak yang disebutin tak linear. Yang bentuknya tak linear itu kan contohnya seperti misalnya kayak Y sama dengan AX tambah B. Ini merupakan persamaan linear. Soalnya ya memang cuma segini doang. Kalau misalnya tapi kalau ini udah jadi AX kuadrat, ini sudah tidak linear. Ini sudah mulai menjadi masuk ke dalam area polinomial. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai solusi-solusi untuk mencari tersebut. Nah, kadang-kadang persamaan tersebut itu mungkin tidak mudah untuk dicari akar-akarnya sendiri atau mencari solusinya. Mungkin kalau misalkan kita mempunyai suatu persamaan klasik, misalnya seperti x kuadrat min 4 sama dengan 0 gitu, itu kan mudah. Yang perlu kita lakukan hanya sekedar memfaktorinya menjadi x plus 2 dan x min 2, dan seperti itu kita dapat mengetahui bahwa akarnya itu adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Tapi kalau misalnya udah mulai aneh-aneh, mungkin tidak mudah untuk melakukannya secara analitik atau mungkin secara manual kita ngomongnya lah ya. Kadang-kadang membutuhkan cara numerik gitu. Nah, di dalam video ini kita akan membahas 3 metode. Yang pertama adalah metode bisection, 2 itu metode regular falsi, dan 3 itu metode iterasi titik tetap. Jadi, tanpa lama-lama, mari kita mulai langsung saja ke metode pertama, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara kerja metode bisection, lebih baik langsung saja kita masuk ke dalam algoritmanya. Jadi misalkan kita mempunyai suatu fungsi dan jika misalnya suatu interval, misalkan A, B. Dan yang penting di sini adalah FA dan FB itu berbeda tanda. Nah, maksudnya contoh dari beda tanda ini itu misalnya kita punya kayak fungsi seperti fx sama dengan x kuadrat min 1. Ambil A sama dengan min 2, B sama dengan 0. Nanti kalau kita masukkan itu ke fungsinya, A sama dengan min 2 ini ke dalam FA seperti ini, nanti akan mendapatkan 3. Ini gampang lah ya, min 2 dikuadratin terus dikurang 1, min 2 dikuadratin 4, dikurang 1 jadi 3. FB juga sama aja, nanti ini malah B sama dengan 0, masukin ke sini X-nya jadi 0, dikurang 1, udah dapat min 1. Dan dapat dilihat bahwa tandanya itu berbeda, FA itu positif dan FB itu negatif. Nah, setelah kita sudah memilih interval ini, dan interval ini kita pilih sendiri ya sebenarnya, kita hitung C-nya. C itu apa? C itu kurang lebih seperti titik tengah dari antara dua interval tersebut. Makanya dapat dilihat nih ya, ini A tambah B dibagi 2. Setelah itu, kita analisis di bagian hasil C. Jika FA dan FC, bukan A dan C ya, tapi FA dan FC itu berbeda tanda, artinya akarnya itu nanti ada di dalam subinterval A, C. Jika hal ini terjadi, maka buat B sama dengan C. Maksudnya tuh kayak gimana? Kalau misalnya FA sama FC yang beda tanda, artinya nanti dia itu kan artinya yang beda tanda ini udah bukan A sama B lagi, tapi udah yang beda tanda itu A dan C. Karena itu nggak mungkin dia itu ada di bagian subinterval B, C kalau kayak gitu. Soalnya kan B sama C itu kan sama tandanya. Dia itu tidak melewati garis sumbu X-nya ini. Karena itu pasti dia itu berada di subinterval A dan C. A, C lah ngomongnya. Nah, jika FB dan FC itu berbeda tanda, artinya kebalikannya yang terjadi. Dia itu berarti akar dari fungsinya itu akan berada di subinterval C, B. Nah, karena ini kita akan membuat A itu sama dengan C. Logikanya juga sama persis seperti sebelumnya. Nah, tapi kalau FC itu udah sama dengan 0, ya udah artinya kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Artinya akar dari fungsinya itu udah ada di X sama dengan C. Nah, dari situ ya udah tinggal kita ulangi saja, lakukan iterasi hingga kita mendapatkan FC itu nanti sama dengan 0. Habis itu kita kemudian mendapatkan hasil akar dari fungsi tersebut, yaitu C. Nah, ini kurang lebih interpretasi geometrinya seperti kayak gimana. Kita punya A dan B ini yang berbeda berbeda tanda, dan kemudian C ini titik tengahnya.
Kalau bisa dilihat kan karena ini A dan C yang berbeda tanda dan bukan B dan C yang berbeda tanda, dapat dilihat bahwa yang menyentuh sumbu X atau di saat fx itu menjadi sama dengan 0, ya atau Y sama dengan 0 lah ya, itu berada di antara A dan C, dan itu makanya kita membuat dari interval tadi yang A ke B, sekarang kemudian menjadi A ke C. Ini yang dari ini juga sama aja kurang lebih cara kerjanya. Ini A dan B, C itu titik tengahnya, A dan C itu tidak berbeda tanda, malah sama ya tandanya. Makanya jadinya untuk kayak solusi akarnya itu sendiri ada di antara interval C dan B, sehingga kayak gitu deh. Ini juga harus dibilang juga, ini semuanya saya ambil dari modul praktikum metode numerik IPB. Jadi saya hanya ingin menjelaskan kembali saja apa yang sudah ada di modul tersebut. Jika punya akses kepada modulnya tersendiri, bisa dibaca ulang lagi untuk melihat lebih detailnya seperti apa. Kita langsung masuk saja ke codingnya seperti apa. Ini sebenarnya emang kelihatannya memang rada kompleks sih, tapi kita pelan-pelan saja. Function ini itu mengambil 3 input, F, A, dan B. Seperti yang tadi yang ada di atas ya. F itu fungsinya tersendiri, A itu awal intervalnya, B itu akhir intervalnya. Dan di sini ada 2 tambahan variabel, delta dan maksi. Delta tersendiri itu hanya kayak sebagai syarat pemberhentian, maksi itu sebagai kayak seberapa banyak iterasi yang kita ingin lakukan sebelum program berhenti. Kenapa kita kasih maksimum? Soalnya kadang-kadang ada beberapa fungsi yang tidak bisa dicari menggunakan metode ini, akarnya. Makanya seperti itu. Kita bikin suatu matriks, kita bikin FA sama dengan FA dan FB sama dengan FB tentunya. Ini if-nya ini adalah error handling untuk jika A dan B itu sama tandanya. Nah, karena itu nanti akan mengeluarkan flag-nya itu sama dengan 2 jika A dan B itu tidak berbeda tanda. Jadi yang harus diperhatikan adalah saat memilih A dan B itu FA dan FB itu harus berbeda tanda. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke algoritma yang tadi sudah dijelaskan. Kita buat C, kita buat FC, terus kita masukin ini ke dalam matriksnya ini tersendiri. Nah, ini nanti kondisi-kondisinya seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dan ini kondisi untuk pada saat program itu sudah selesai. Jadi apabila B min A itu sudah lebih kecil daripada delta, artinya kurang lebih intervalnya itu sudah hampir mendekati 0, dan ini adalah jika FC-nya itu juga sudah absolut dari FC itu sudah lebih kecil dari delta, atau juga ya kayak seperti tadi disebut sudah sangat kecil sehingga mendekati 0. Di saat ini flag-nya itu akan disebut sama dengan 0, dan berarti program itu berhasil. Ini nanti akan di-repeat terus hingga ya kondisi ini terpenuhi, gitu, kurang lebih. Dan yang akan di-return adalah akarnya, flag-nya, dan M. Untungnya dengan mempunyai program seperti ini, mencari persamaan tak linear seperti ini itu juga jadinya lumayan mudah. Kita coba contoh satu. Misalkan fx itu sama dengan x sin x min 1 di dalam interval 0,2. Kita harus cari akar fx menggunakan metode bisection. Oke, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah definisikan fungsi dan intervalnya terlebih dahulu. Fx tadi seperti yang ada di atas, x dikali sin x min 1. Dan A, B itu 0,2 karena A-nya ini adalah interval awalnya dan B itu adalah interval akhirnya gitu. Selanjutnya kita langsung saja masukkan ke dalam metode bisection. Tulisnya harus seperti kayak gini, C, flag, M. Kecuali kalau misalkan programnya lagi dimodif lagi. Karena kenapa? Soalnya returnnya ada 3. Jadi kita perlu sediain 3 biar kita itu juga bisa ngelihat outputnya dari program ini. Ya udah tinggal kita masukin aja. Bisection F, A, B. Ini cuma hanya untuk melihatkan variabel C, ini untuk melihatkan variabel flag, dan ini ya terakhir untuk melihatkan variabel M. Bada bing, bada boom, masuk deh langsung kelihatan ininya. Kita mendapatkan akar dari fungsi yang di atas sini adalah 1,114157 bla 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 bla. Dan flagnya sama dengan 0. Artinya dia konvergen. Artinya dia itu sudah kemungkinan besar pasti itu akarnya. Seperti itu. Nah, M juga ada di sini. Ini cuma hanya sebagai kayak kita melihat apa output dari program tersebut selama berapa lama. Nah, interpretasinya itu seperti ini. Kolom pertama itu menunjukkan program sudah berada di iterasi keberapa. Kalau misalkan kayak gini jadinya ini iterasi ke 0, ini iterasi ke 1, ini iterasi kedua, dan seterusnya. Kolom kedua menunjukkan variabel A dan perubahannya. Kolom ketiga itu menunjukkan variabel C dan perubahannya. Kolom keempat itu menunjukkan variabel B, dan kolom kelima itu menunjukkan FC. Nah, tambahan terakhir
adalah kita bisa melihat bagaimana perambatan dari hampirannya tersebut. Nah, kita bisa melakukan ini dengan using plots, tentunya dengan yang kayak kemarin-kemarin sudah dijelaskan. Untuk iterasinya sendiri, oh ya ini X-nya itu iterasi, Y-nya itu adalah nilai hampiran ke akar C. Gitu. Kita ambil di kolom pertama, ini titik-titik ini cuma sebagai kayak untuk looping dari baris pertama sampai baris terakhir. Kemudian kita ambil CN-nya itu yaitu pada kolom ketiga. Nah, oke deh. Setelah itu ya udah tinggal kita plot saja X untuk iterasi dan Y untuk CN. Nah, seperti itu. Kita mempunyai nilai hampiran akar C tadi pertama yang dari 1, langsung naik saja ke 1,5, terus turun lagi dan akhirnya lurus. Karena ini sudah merambatnya udah dikit-dikit banget nih di sini di akhir-akhir nih. Seperti yang bisa dilihat di FC yang ini nih, atau C yang ini nih. Nah, dari itu kita juga bisa melihat perambatan nilai mutlak dari FC. Jadi bukan C-nya ya, tapi FC-nya. Sama seperti sebelumnya, tapi bedanya FC-nya kita ngambil pada kolom kelima sini. Udah deh, tinggal plot iter FC. Ini juga yang harus dilihat itu adalah y-axisnya itu dalam bentuk log scale. Kenapa dalam bentuk log scale? Karena kita tidak butuh angka kecil-kecilnya, kita hanya butuh melihat kayak di 10 pangkat berapa. Dan bisa dilihat perambatannya itu kurang lebih seperti ini. Oke, itu kurang lebih untuk yang metode pertama. Kita langsung masuk saja ke metode 2, yaitu metode regula falsi. Algoritma dari regula falsi itu sebenarnya sangat mirip ya dengan metode bisection. Bedanya itu cuma berada pada penentuan variabel C. Gitu. Kalau tadi bisection hanya mencari titik tengahnya, sekarang C-nya jadi seperti ini. Sama dengan B min FB dikali B min A dibagi FB min FA. Nah, ini sebenarnya rumus ini didapatkan dari rumus gradien. M sama dengan FB min FA per B min A. Ini adalah untuk garis linear ya, tentunya dari interval A ke B. Terus menggunakan titik C, 0 dan B, FB, atau ya untuk suatu titik C, ini yang C yang kita cari ya, soalnya kan kita mau nyari Y sama dengan 0 atau FC sama dengan 0 gitu. Kita bisa mencari untuk gradiennya dari C ini ke B, seperti ini juga kurang lebih. Sehingga karena kita mengingini A dan B ini untuk melewati titik C ini atau titik akar yang sedang kita cari, kita bisa buat sama dengan gradiennya ini karena gradiennya kurang lebih akan sama. Bukan kurang lebih sih ya, tapi pasti sama gitu. Udah deh, FB min FA per B min A sama dengan FB min 0 per B min C. Dapat seperti ini. Nah, untuk interpretasi geometriknya kurang lebih seperti ini. Nah, B terus C-nya itu kena di tengah seperti ini, kayak gitu. Untuk iterasinya dan algoritmanya sendiri masih sama saja, hanya saja C-nya aja yang diubah. Jadi untuk kayak logikanya juga kurang lebih sama juga gitu. Delta, maxi, flag ini sama saja. Inputnya tetap 3, F, A, dan B. Ini error handling yang pertama karena jika A dan B itu tidak berbeda tanda. Sekarang kita lakukan iterasi untuk dari 1 sampai maxi gitu. Nah, bisa dilihat nih C-nya aja sih yang sebenarnya yang beda ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa lihat bahwa FC-nya ini juga sama aja ya untuk kondisinya seperti kayak gitu juga. FC kalau misalkan memang udah sama dengan 0 persis ya A sama dengan C dan B sama dengan C karena ya kan udah selesai gitu kan. Kalau misalkan FC udah sama dengan 0 ya sudah kita sudah ketemu akarnya itu di X sama dengan berapa. Kalau FA dikali FC lebih besar dari 0, ini maksudnya jika A dan C itu sama tandanya, kan soalnya kan FA dan FC itu mungkin bisa plus-plus dan min-min untuk menjadi lebih besar dari 0. Karena itu nanti jadinya A itu sama dengan C, karena berarti subinterval dari C-nya ini, atau yang akar yang sedang kita cari itu berada di B sama C. Sehingga jadinya A yang sama dengan C. Terus ya udah, kalau nggak itu ya pengen B sama dengan C. Gitu deh. Dan terakhir, seperti sebelumnya, kondisi akhirnya itu jika kalau misalnya ini udah lebih kecil dari delta, ya sudah stop aja. Dan flagnya kita bikin sama dengan 0. Seperti itu kurang lebih. Nah untuk contoh 2 kita masih sama seperti contoh pertama. Bedanya aja kita pakai metodenya yang beda. Oke, ya seperti awalnya lagi, definisiin lagi rumusnya untuk X sama dengan Fx sama dengan X sin X min 1 dan interval AB nya itu 0 sama 2.
Kemudian kita melakukan metode regulavasi sini. Seperti sebelumnya lagi ya, C, flag, M karena outputnya ada 3 dan juga regulavasinya sendiri ada inputnya ada 3 seperti ini. Dan jika dirun dapat dilihat bagaimana gitu kan, C-nya juga sama persis dan flag-nya sama dengan 0. Tetapi yang dibedakan di antara metode bisection dan regulavasi adalah bagaimana iterasi untuk regulavasi itu jauh lebih kecil daripada tadi yang bisection. Nah, ya sudah. Ya ini juga sama persis sama aja kayak sebelumnya juga sih. Ini cuma hanya untuk melihat plot perambatannya seperti apa. Ya, ini untuk melihat nilai hampiran akar C, ini untuk melihat nilai hampiran FC. Sama juga kayak seperti sebelumnya, ini bentuknya log scale, artinya cuma ambil 10 pangkat berapanya doang, dan ini mengambil untuk C-nya sendiri. Seperti itu. Yang terakhir kita mempunyai metode iterasi titik tetap. Tapi sebelum itu kita harus belajar dulu sih, titik tetap itu apa sih? Nah, misalkan kita mempunyai Gx itu suatu fungsi P, suatu fungsi dan P itu suatu bilangan real. Nah, titik tetap fungsi Gx adalah bilangan real P yang memenuhi P sama dengan Gp. Umpamanya X sama dengan Gx lah gitu. Jadi ya kita sedang mencari suatu titik di mana X-nya itu akan menghasilkan sama seperti jika angka tersebut dimasukkan ke dalam fungsinya. Ini itu bisa diinterpretasikan secara geometrik lagi seperti dengan cara mencari titik potong antara fungsi Gx tersebut dengan dengan garis Y sama dengan X. Seperti ini. Nah, hal yang kita akan iterasi di dalam titik tetap ini adalah ini, Pn plus 1 sama dengan Gpn. Gitu. Jadi kita akan ulang-ulangin ini aja terus gitu. Nah, sekarang sebelum itu kita perlu mengetahui dulu eksistensi dan konvergenan titik tetap. Pasti ada beberapa fungsi yang mungkin tidak akan pernah konvergen dengan garis Y sama dengan X gitu. Nah, cara tahunya gimana? Kita ada beberapa teorema untuk mengetahui hal tersebut. Teorema 3.3, kita asumsikan bahwa G itu adalah anggota dari suatu fungsi yang terdefinisi di dalam interval A, B. Ini C itu artinya itu. 1. Jika hasil dari pemetaan Y sama dengan Gx, yaitu Y anggota AB, A dari interval A, B, untuk setiap X itu interval A, B, maka G itu memiliki titik tetap pada selang A, B. Sini. Tapi itu baru eksistensi doang. Kita belum tahu ini ada titik tetapnya, ada 1, ada 2, atau berapa. Udah, kita misalkan aja nih, ada kedua dari teorema 3.3 ini. Misalkan bahwa G aksen X itu terdefinisi pada selang A, B. Jadi kondisinya Gx itu harus terdefinisi. Dan terdapat konstanta positif, K besar lebih kecil dari 1, di mana mutlak dari G aksen X lebih kecil sama dengan K besar lebih kecil dari 1 untuk setiap anggota X dari A, B. Maka G itu pasti memiliki titik tetap yang tunggal pada selang A, B. Jadi selama kita itu bisa menemukan suatu konstanta K yang dimana dia itu lebih kecil dari 1 dan dia itu lebih besar sama dengan dari mutlak dari G aksen X untuk setiap selang yang kita tentukan di awal, bisa dipastikan bahwa dia itu memiliki titik tunggal P pada selang A, B tersebut yang kita tentukan di awal. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh 3. Kali ini persamaannya akan beda, soalnya kita tidak mencari sama dengan 0. X sama dengan cos X pada selang X itu di dalam 0 sampai 1. Eksistensinya itu sendiri seperti yang disebutkan sebelumnya harus diperiksa secara manual, atau kalau bisa bikin program ya oke sih, cuman ya ini manual aja. Kita punya Y sama dengan cos X, anggap aja ini kita buat Y sama dengan cos X di dalam X anggota 0,1, turunannya itu tentunya min sin X, dan Y aksen itu adalah min pada X itu anggota 0,1. Di sini saya tambahkan sedikit lah ya, hanya untuk melihat kayak grafiknya kurang lebih seperti apa. Kita kan tadi punya Gx itu sama dengan cos X. Terus dari interval 0 ke 1-nya gimana? Lihat tuh. Berada di 1 terus menurun terus sampai 0. Ya, kurang lebih sampai hingga hampir menuju 0 lah ya. Ya udah kayak gitu artinya sudah terbukti bahwa memang ya Y-nya sendiri ini ya emang ada di antara 0 sampai 1 juga. Karena itu ya eksis lah dia. Nah, solusinya itu eksis. Ada titik tetap di X sama dengan cos X ini. Ya sudah, kita lanjut saja. Gimana caranya? Oh ya udah, Gx sama dengan cos X. Kita bikin A itu sama dengan G0 dan B itu sama dengan G1. Tuh. Nah,
Dari sini kita bisa lihat bahwa A itu 1 dan B itu sama dengan 0,5 gitu. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa Y di antara 0 sampai 1 itu pada X 0 sampai 1 gitu. Ya kan? Soalnya kan dari G0 itu dia itu 1, terus di G1 dia itu 0,5 bla 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 gitu. Artinya, terus karena bahwa memang grafiknya selalu turun, kita tidak usah ragukan bahwa memang dia itu berada di antara interval 0 sampai 1 Y-nya. Gitu deh. Jika X itu berada di dalam angkota 0,1, G aksen X. Nah, ini kan ini tadi pertama itu untuk memperlihatkan eksistensinya. Sekarang kok dia itu tunggal atau enggak? Jika X itu angkota 0,1 dan mutlak G aksen X itu sama dengan sin X. Nah, tadi lah ya, kan G aksen X itu kan min sin. Tentunya mutlaknya adalah sin X. Dia ini di dalam interval tadi tentunya akan lebih kecil sama dengan sin 1. Nah, ini itu juga akan lebih kecil dari 0,8415. Ini kalau misal ini bukan angka random ya, ini cuma sin 1 doang, cuman kayak dipotong sedikit aja angka-angka belakangnya itu. Dan dia itu lebih kecil dari 1. Jadi kita bisa pilih nih, K itu sama dengan sin 1. Dan lihat bahwa sin 1 itu lebih kecil dari 1 dan bahwa dia itu lebih besar sama dengan sin X untuk 0,1 di sini. Sehingga jadi ada titik tetap tunggal di antara 0,1. Nah, konvergenannya lagi tadi, jika flagnya itu sama dengan 0 dia itu konvergen, jika flagnya sama dengan 1 artinya dia tidak konvergen. Atau enggak ya divergen lah ngomongnya. Oke, kita pilih P0 sama dengan 0,5. Ini tadi ada di awal nggak ya? Nggak. Oke, jadi P0-nya ini sebenarnya pilih asal aja, asalkan ada dia itu di dalam intervalnya ini. P0 sama dengan 0,5 ini cuma tebakan awal doang. Outputnya itu kita expect 3 yaitu PN, flag, dan M. Terus inputnya kita masukkan G dan juga tebakan awal kita tadi. Oke deh. Nah, gini deh kurang lebih. Jadi kita mendapatkan titik tetapnya adalah 0,739 bla 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 bla. Terus flagnya sama dengan 0, artinya dia konvergen. Membutuhkan kurang lebih 40 iterasi, tapi ya kurang lebih kayak gini. Dan kita juga bisa tetap melakukannya untuk bisa melakukan plotting lagi untuk melihat perambatannya seperti apa. Ini plot perambatan titik tetapnya kurang lebih kayak gini. Kita ambil dari kolom 1 untuk ya lagi untuk iterasinya dan kolom kedua untuk melihat titik tetapnya seperti apa. Itu deh. Terus kita juga bisa melihat plot perambatan galat iterasi titik tetapnya. Jadi ini cuman galatnya ya, yang ketiga tadi. Jadi galatnya seperti apa. Kalau ini plot untuk titik tetapnya sendiri, ini untuk melihat galatnya. Dan seperti sebelumnya digunakan log scale. Gitu. Kurang lebih seperti itu saja. Ada beberapa metode yang tidak bisa dibahas di video ini karena ya lagi takut terlalu lama ya. Tapi beberapa metode lain yang bisa dipelajari itu adalah metode Newton-Raphson dan juga metode sekant. Ini metode yang juga kuat lah ya, dan tapi ini juga lumayan berat. Jadi jika punya waktu dan jika tertarik untuk mengetahui metode-metode lain yang digunakan komputer untuk mencari solusi-solusi seperti ini, kita boleh saja diperiksa untuk kedua metode tersebut dengan pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini, tapi semoga ya ini bisa diterima baik. Semoga membantu di dalam pelajaran kalian, kuliah kalian, ataupun kayak pemahaman kalian mengenai solusi persamaan tak linear di dalam kondisi komputer ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ini kurang intensif sih ya. Tapi ini kurang lebih tadi apa yang ada di mata kuliah kami di metode numerik. Jadi semoga bisa diterima baik. Terima kasih tentunya lagi untuk sudah menonton sampai ini untuk Vimate pada kali ini. Terima kasih. Goodbye.